hari ini, pertama-tama selaku hamba Allah patut kita memanjatkan puja dan puji syukur. Alhamdulillah melalui media group apa ini? Tapi sedikit ini. Media group apa? Diskusi kita sempat bertatap muka, namun melalui ada beberapa hal memang yang perlu kami masih pasti tekan capek lagi ikut mama di kios kamu buka begitu ada yang bakas bersih melalui hasil rapat pada tanggal 3 September hari Jumat kemarin minggu lalu, itu memang sudah ada kesepakatan. Kesepakatan itu antara lain adalah tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang oleh Bupati telah menyampaikan pada akhir rapat itu agar supaya sesegera mungkin, kalau bisa hari ini, ya hari Jumat lalu itu sesegera mungkin sudah diterbitkan yang namanya SOP untuk pelaksanaan belajar tatap muka di masa pandemi ini. Memang di dalam rapat itu terdiri atas beberapa unsur, termasuk Camat Tinangkung juga hadir, Dikbud pengawas, kita dari organisasi PGRI maupun IGI memberikan masukan-masukan. Yang saya tahu persis, yang belum sepakat pada waktu itu di Dewan Pembina. Dewan Pembina mengusulkan agar supaya pembelajaran tatap muka pada saat ini, artinya yang kita sepakati kemarin, diundur kira-kira 1 semester lagi. Cuma semua yang hadir pada saat itu menginginkan melihat situasi dan kondisi apa yang dialami oleh terutama ibu-ibu. Rupanya karena ibu-ibu ini tidak dibekali oleh teknik mendidik terhadap anak, sehingga menurut Pak Dokter, Pak Kadis Kesehatan di Puskesmas setiap hari banyak kunjungan ibu-ibu karena darah tinggi naik, dikarenakan itu memberikan pendidikan yang secara pengetahuan mereka cuma penuh dengan emosi, sehingga darah tinggi yang muncul. Itu dari Pak Kadis Kesehatan, sehingga memang pada hari itu disepakati hasil kesepakatan tanggal 3 September itu belum ada surat edaran agar supaya teman-teman juga melaksanakan pembelajaran tatap muka ini seolah-olah ada dasar. Jangan sampai mereka melaksanakan, kenapa kamu melaksanakan belum ada informasi atau belum ada edaran dari Bupati Bangkai Kepulauan. Ini yang kita sampai hari ini organisasi PGRI mengawal, dan sampai di mana hasil daripada kesepakatan itu. Barangkali untuk sementara itu dulu, nanti kita kembangkan. Barangkali ada tanggapan dari teman-teman yang ikut hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini. Iya. Saya kembalikan kepada Bapak Yamin. Halo Pak Irwan. Tapi bukannya anak-anak sekarang itu sudah mulai melakukan proses tatap muka pada pekan kemarin? Iya. Memang pada intinya teman-teman ini sudah melakukan inisiatif dengan memperoleh informasi ini. Mereka sudah
melaksanakan tatap muka itu. Namun secara legal kita atau sekolah-sekolah belum mendapatkan semacam surat atau informasi atau edaran itu, agar jangan sampai sekali lagi apa yang dilakukan oleh guru jangan sampai menjadi bumerang lagi. Karena ini jujur saya katakan Pak, jangan sampai sebuah kesalahan sedikit yang akhirnya guru menjadi korban. Saya kira seperti itu. Iya, seperti itu Pak. Artinya ini sekarang sudah masuk pekan kedua ya, ini. Iya. Belum ada semacam keputusan resmi bahwa proses tatap muka itu dilakukan secara kolektif itu. Dari SD, sekolah dasar, TK sampai pada SMA, SMK. Apakah karena proses misalnya dari COVID, protokol kesehatan itu Pak Irwan, misalnya apakah dia harus ada ketentuannya apakah semua siswa itu harus divaksin atau ibu gurunya harus divaksin begitu? Itu Pak Ketua PGRI. Iya, baik. Jadi persoalan vaksin ini memang dalam SOP yang kami terima untuk tingkat pusat ini ada informasi bahwa guru yang melaksanakan memberikan pelajaran kepada anak-anak ini harus divaksin. Ya. Setelah akhir-akhir ini juga kami mendapatkan juga informasi bahwa anak-anak yang ikut nanti tatap muka atau belajar secara tatap muka ini diharuskan vaksin. Ini juga bagi kami masih dalam tahap evaluasi. Artinya begini, kita mewajibkan untuk vaksin, kalau orang tuanya juga belum mau, bagaimana juga? Sementara juga di orang tua juga kadang-kala ada yang belum vaksin, sehingga bisa terbawa-bawa juga. Jadi dia takut dia vaksin. Tapi kalau umpamanya dibilang siapa yang mau tatap muka harus divaksin, itu juga perlu kita tinjau atau kita orang harus diskusikan bagaimana DP bagus. Iya. Oke, terima kasih banyak informasinya Pak Ketua PGRI. Oke, sebelum saya ke pembina PGRI, saya ke Bung Fahmi. Halo Bung Fahmi. Halo Bung Fahmi. Halo Bung Fahmi. Bung Fahmi, halo, bisa dengar suara? Halo, ya. Ya. Halo. Oke. Ya. Ya, siap. Ini saya lihat sisi Bung Fahmi melihat ini ya sebagai LSE maupun HIPMI, fenomena proses pendidikan ini seperti apa Bung Fahmi melihatnya? Karena upaya Pemda memang sudah ada, upaya pemerintah daerah kita sudah ada dalam menyikapi problem sekolah di masa pandemi ini ya, karena memang kita sudah hampir 1 tahun lebih itu. Nah, bagaimana Bung Fahmi bisa melihat itu, Pak? Silakan Pak Fahmi. Ya, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang pertama-tama, saya sangat mengapresiasi kegiatan perdana kita ini, via Zoom. Yang saya hormati dan senantiasa saya banggakan, Kakanda Rahmat Labau. Insya Allah figur pemimpin masa depan.
eksis dan bersedia bersama-sama kita pada malam hari ini. Yang saya hormati juga saudara saya, Iksan Nursin, pembina PGRI. Alhamdulillah juga ini beliau figur pemimpin alternatif masa depan untuk Banggai Kepulauan. Saudaraku Ketua PGRI Kabupaten Banggai Kepulauan, rekan-rekan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang berkesempatan hadir pada diskusi via Zoom kita pada malam hari ini, dan juga ada live streaming di media Facebook. Masing-masing peserta kita yang hadir di meeting Zoom pada malam hari. Iya. Yang pertama-tama saya melihat dari persoalan dunia pendidikan kita, terutama untuk pembelajaran tatap muka. Per 3 September sudah dilakukan pertemuan antara PGRI, Forkopimda untuk kemudian membahas pembelajaran tatap muka. Hanya saja yang sangat kami sayangkan adalah sudah bersepakat untuk melakukan tatap muka, kemudian pada persoalan backup full pada yuridis formalnya, yakni dalam sebuah bentuk surat edaran itu lambat dilakukan oleh pemerintah daerah. Semestinya pasca tanggal 3 ketika sudah disepakati ada tatap muka lewat prokes kesehatan yang ketat, Pak Bupati harus segera menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada semua sekolah-sekolah Kabupaten Banggai Kepulauan yang mungkin bisa ditembuskan ke camat-camat, ke UPT dan lain sebagainya, dikandung maksud untuk bisa mengimplementasikan kesepakatan yang dilaksanakan pada tanggal 3 di Maret. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur kalau kita mau bicara soal kondisi objektif anak-anak kita, orang tua dan kondisi sekolah sendiri, wabil khusus guru-gurunya, ya memang kita tidak bisa pungkiri kita sangat rindu dengan proses pembelajaran tatap muka. Hanya saja kembali lagi keterbatasan kita, yakni harus melalui prokes yang ketat agar kemudian dapat menjalankan pembelajaran tatap muka. Sepengetahuan saya lewat kunjungan ke beberapa sekolah, alat-alat penunjang untuk pembelajaran tatap muka seperti hand sanitizer, tempat cuci tangan dan lain sebagainya, itu hampir semua di sekolah sudah ada. Kalau nggak salah dari tahun-tahun kemarin itu sudah dianggarkan lewat dana BOS untuk penyediaan infrastruktur penunjang prokes kesehatan. Bahkan sampai masker-maskernya itu sudah diberikan ke anak-anak. Itu untuk penggunaan dana BOS itu sendiri. Selanjutnya, ketika ada tambahan oleh pemerintah pusat dalam hal pelaksanaan pembelajaran tatap muka, yakni guru harus divaksin, siswa harus divaksin, olehnya saya hanya sekedar memberi saran, kita harus fleksibel, tidak perlu terlalu kaku, tidak perlu terlalu kaku. Dalam artian, ketika ada misalnya guru yang enggan divaksin, karena salah satu persyaratannya juga orang divaksin itu harus berfisik bagus dan tidak ada penyakit bawaan. Siapa tahu kira-kira ada guru yang punya penyakit ginjal, punya darah tinggi, punya hiperkolesterol dan lain sebagainya. Ini juga tidak dimungkinkan untuk melakukan vaksin. Pertanyaannya, ketika dia tidak divaksin, secara otomatis dia tidak akan melakukan proses pembelajaran tatap muka bersama siswanya. Oleh dan sebab itu harus fleksibel. Dalam artian, ya yang belum divaksin diberi saja kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka. Begitu juga siswa. Ada siswa misalnya yang takut disuntik, yang orang tuanya tidak mau kasih disuntik. Ya, kita kasih kesempatan dulu untuk proses pembelajaran tatap muka dengan catatan adalah memperketat prokesnya. Misalnya di sekolah ada yang spesial mobile untuk senantiasa mengingatkan anak-anak untuk tidak bersentuhan, untuk tidak berkerumun dan lain sebagainya. Seperti prasyarat daripada prokes itu sendiri. Iya. Nah, yang kedua, dan yang terakhir, sekali lagi saya mengingatkan saja kepada Ketua PGRI, dari tanggal 3 sampai dengan tanggal sekarang, sekiranya edaran dimaksud belum ada, teman-teman PGRI lah yang berinisiatif untuk kemudian menyampaikan ke Pak Bupati, menyampaikan ke Kadisdikbud, untuk proaktif dalam hal mempertegas adanya surat edaran dimaksud. Dikandung maksud ini adalah legal standing buat sekolah-sekolah untuk beraktivitas tatap muka secara formal. Karena saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Ketua PGRI, sekolah juga tidak berani melakukan tatap muka sebelum ada edaran formal. Ini hanya sebatas asumsi saya. Kita dalam kota memang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah
yang jaringan tidak ada. Toh, secara otomatis informasi ini belum sampai ke sana. Saya sebut saja daerah-daerah yang ada di pegunungan sana kan, Tatarandang, Osan dan lain sebagainya. Informasi itu belum sampai ke sana. Nah, oleh dan sebab itu, untuk membackup sekolah-sekolah secara legal formal, legal standing, Pak Bupati harus segera membuat edaran dikandung maksud untuk mempercepat proses tatap muka di semua sekolah, di semua jenjang di Kabupaten Bangka Kepulauan. Mungkin seperti itu dulu, nanti kita lanjut pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kutip Bung Fahmi, berarti ini belum ada keputusan kolektif ya dalam hasil per tanggal 3 September dengan menyikapi surat edaran gubernur. Ya, itu ya. Siap. Keputusannya sudah ada, hanya saja secara de facto keputusan itu harus dituangkan dalam bentuk surat edaran.